Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pertemuan kita kali ini adalah pelajaran Quran Hadis. Dan materi yang kita bahas kali ini adalah tentang surat Al-Kafirun, surat Al-Ma'un, dan surat At-Takasur. Surat Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Anak-anakku sekalian, di dalam surat Al-Kafirun ini, anak-anak, isi kandungannya adalah surat Al-Kafirun ini terdiri atas 6 ayat dan tergolong surat-surat Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan Allah ketika Nabi Muhammad berada di Mekah, atau surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Al-Kafirun ini, anak-anak, surat Al-Kafirun ini diambil dari kata Al-Kafirun yang terdapat dalam ayat pertama surat ini, yang artinya orang-orang kafir. Anak-anak sekalian, pada waktu itu dakwah Nabi Muhammad itu berkembang dengan pesat. Banyak orang-orang Mekah yang tertarik kepada Nabi Muhammad. Dengan keadaan ini, orang-orang kafir Quraisy merasa khawatir kalau orang-orang itu pada senang kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah. Dan di situ dia menawarkan ide supaya Nabi Muhammad SAW dapat bekerja sama dengan orang kafir. Apa itu idenya? Idenya adalah orang kafir itu mengajak 1 tahun Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya menyembah berhala. Setahun kemudian mereka, artinya orang kafir Quraisy tadi, ganti yang menyembah Allah. Demikian seterusnya. Dengan adanya ide orang kafir Quraisy ini, anak-anak, disitulah akhirnya Rasulullah menerima wahyu surat Al-Kafirun, yang pada ayat terakhirnya itu yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Di situ jelas, anak-anak, bagimu agamamu dan bagiku agamaku sendiri. Itu artinya bahwa umat Islam itu tidak boleh kompromi dalam masalah ibadah. Nggak boleh ibadah kok bergantian. Setahun orang Islam menyembah berhala. Kafir Quraisy kan sesembahnya berhala, anak-anak. Gak boleh setahun nyembah berhala, terus gantian tahun berikutnya ganti orang kafir Quraisy yang menyembah Allah. Gak boleh seperti itu. Namanya kompromi dalam hal beribadah, gak boleh. Tetapi kalau kita menghormati, ya itu harus, karena kita hidup di negara Indonesia ini Pancasila, harus saling menghormati antar umat beragama. Menghormati nggak apa-apa, tetapi kalau kita berkompromi, gantian nyembah sesembahan dengan orang kafir, nggak boleh, anak-anak.
Ya, masalah ibadah kita tidak boleh kompromi. Adapun pokok-pokok isi kandungan surat Al-Kafirun 1, Tuhan yang disembah Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya adalah Allah. Sudah jelas ya. 2, Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah menyembah apa yang disembah oleh orang kafir, karena ada ayat yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Jadi jelas anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, agama Islam serta ajarannya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah benar dan diridhoi oleh Allah. 4, orang Islam wajib mempertahankan keimanan dan keislamannya walau dalam keadaan bagaimanapun. Kita harus mempertahankan keimanan kita. Berikutnya adalah surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul 'adzim. Anak-anak, surat Al-Ma'un ini terdiri dari 7 ayat. Ini tergolong surat Makkiyah seperti surat Al-Kafirun tadi, yaitu yang turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah atau yang turunnya di kota Makkah. Surat Al-Ma'un ini turun sesudah surat At-Takasur. Al-Ma'un ini artinya barang-barang yang berguna. Anak-anak, di dalam surat Al-Ma'un ini dijelaskan tentang sifat-sifat yang buruk, yaitu ciri-ciri orang yang disebut pendusta agama. Siapakah itu orang yang disebut di dalam surat Al-Ma'un ini yang termasuk pendusta agama? Yaitu fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dialah orang yang suka menghardi anak yatim. Kemudian yang kedua, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan orang yang tidak suka menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ada orang miskin dibiarkan saja, nggak peduli. Itu termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Kemudian apalagi yang termasuk orang yang pendusta agama? Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Yaitu celakalah bagi orang yang sholat. Siapakah yang celaka? Orang sholat kok celaka? Alladzina hum 'an shalatihim sahun, yaitu orang yang suka lalai dengan sholatnya. Artinya waya sholat gak sholat-sholat, sholatnya diakhir-akhirkan. Itu termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Itu termasuk ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Jadi kalau sudah waktunya sholat masuk adzan, ya lebih baik segera sholat, nggak boleh diakhir-akhirkan. Apalagi lupa gak sholat, apalagi tidak mau sholat, itu termasuk orang yang lalai dalam sholatnya. Ini termasuk ciri-ciri orang yang suka, ini ciri-ciri pendusta agama. Terus ada lagi yang termasuk pendusta agama. Siapakah itu? Alladzina hum yura'un, yaitu orang yang suka berbuat riya. Apa itu riya? Yaitu orang yang suka berbuat baik
suka beribadah, tetapi kebaikannya, ibadahnya itu bukan mencari ridho Allah, tetapi apa? Tetapi ingin dipuji orang lain. Sodakoh kepingin dipuji orang lain, tak sodakoh, tapi kepingin dipuji orang lain. Itu namanya berbuat riya. Sholatnya dihusuk-husuk, tapi karena apa? Karena ingin dipuji orang lain. Berarti itu berbuat riya. Itu termasuk ciri-ciri pendusta agama. Berikutnya surat At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin ladarabunna al-jahim thumma latarabunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Isi kandungan surat At-Takasur ini adalah bahwa surat At-Takasur ini terdiri dari 8 ayat, dan ini termasuk atau tergolong dalam surat-surat Makkiyah, sama dengan surat Al-Ma'un dan Al-Kafirun tadi, surat Makkiyah. Surat yang turun atau diturunkan di kota Makkah, atau bisa dikatakan yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surat At-Takasur ini anak-anak diturunkan sesudah Al-Kautsar. At-Takasur ini anak-anak terdapat pada ayat pertama yang artinya bermegah-megahan. Adapun pokok-pokok isi kandungan surat At-Takasur: 1. Hidup bermegah-megahan dalam soal duniawi sering melalaikan manusia dari tujuan hidup yang sebenarnya, yakni beribadah kepada Allah. Makanya kita anak-anak dilarang untuk hidup bermegah-megahan, hidup bermewah-mewahan, karena itu bisa melalaikan ibadah kita kepada Allah. Kemudian pokok kandungan yang kedua, manusia akan ditanyai di akhirat atas kenikmatan yang dibangga-banggakan itu, dan dia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah, misalnya kita ditakdirkan menjadi orang kaya, enggak boleh dengan kekayaannya itu dibangga-banggakan. Oh, saya ini lo kaya, aku lo sugih. Yang dikasih ganteng, bangga dengan gantengnya, dipamer-pamer, dibangga-banggakan. Yang cantik dibangga-banggakan, enggak boleh. Kenikmatan itu enggak boleh dibangga-banggakan kepada orang lain, karena itu nanti di akhirat akan ditanya oleh Allah dan bisa mendapatkan azab dari Allah, tentunya yang berupa neraka. Sudah sampai di sini dulu anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.